Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilan Widiansyah dan teman saya Windri Rizky Febrian. Kami akan menjelaskan bab tentang pegadaian. Pengertian pegadaian. Gade adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya, dan barang tersebut dapat dijual dilelang oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perusahaan umum pengadilan adalah badan usaha milik negara BUMN yang berfungsi memberikan pembiayaan dana bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Jenis-jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau depositari berbentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Keuntungan menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan biaya administrasinya sangat kecil, tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatannya yang masih manual. Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Fungsi pegadaian. 1. Sebagai pengelola penyaluran dan pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. B. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. C. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. D. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. E. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelola pegadaian. Tujuan pegadaian. Yang A. Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pengadaian gelap, riba, pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya. C. Agar menyediakan dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu usaha badan milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan materi keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas Komisioner Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dapat diangkat kembali. Struktur organisasi di Perum Pegadaian. Yang pertama ada pengawas. Di bawahnya pengawas ada direktur utama, lalu direktur keuangan, direktur operasi dan pengembangan, direktur utama, satuan pengawas intern, dan balai diklat. Selanjutnya di bawah direktur keuangan ada subdit anggaran dan permodalan, subdit akuntansi, dan subdit perbendaharaan. Di bawah direktur operasi pengembangan ada subdit operasi dan pemasaran, subdit penelitian dan pengembangan usaha, ada subdit kestresian perusahaan. Yang di bawah direktur utama ada subdit pembangunan, subdit pengawasan, kepegawaian, subdit tata usaha dan rumah tangga, kantor daerah, dan kantor cabang. Produk layanan di pegadaian ada
KCA atau kredit cepat aman. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hubungan gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Pemberian kredit juga jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari 20.000 sampai dengan 200 juta. Jaminan berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan, emas, dan berlian elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. Jika waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Yang kedua, ada kreasi kredit angsuran fidusia, membantu mengembangkan usaha UMKM serta menyejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya ada kreasi, adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya ada kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai, dengan pengambilan pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Selanjutnya ada gadai syariah. RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijroh, biaya jasa simpan, dan pemeliharaan barang jaminan. Bagian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menenteramkan. Selanjutnya ada jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Selanjutnya ada jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Selanjutnya ada krista. Mengembangkan usaha rumah tangga serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya ada ARHUM, untuk usaha mikro kecil. Bagi Anda para pengusaha mikro kecil, ini telah hadir pembiayaan ARHUM untuk pengembangan usaha Anda dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada mulia. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Selanjutnya ada Kucica, kiriman uang secara instan, cepat, dan aman. Adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union. Kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama itu ada pinjaman jangka pendek dari perbankan. Kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Ketiga, penerbitan obligasi. Keempat, modal sendiri. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikannya itu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Yang B, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang C, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai. Yang A, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang B, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
Yang ke-C, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi bagi sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai. Yang A. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Yang B. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ke-C, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Yang ke-D, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, yang A, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterima dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai. Yang ke B, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Berakhirnya hak gadai. Yang pertama, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar atau dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga, yang ke-C, para pihak dan tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Yang ke-D, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Kategori barang gadai yaitu perhiasan, emas, perak, intan mutiara, dan lain-lain. Barang elektronik ada TV, kulkas, radio, video, tape recorder, dan lain. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan sepeda. Barang-barang rumah tangga ada barang-barang pecah belah. Mesin ada mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Tekstil ada kain batik, permadani. Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan sumber daya manusia di pegadaian sebagai berikut: binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Hasil bumi seperti padi, jagung, dan lain-lain. Barang-barang dagangan dalam jumlah besar. Barang-barang yang cepat rusak, busuk, dan susut. Barang-barang yang amat kotor, kendaraan yang besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, dan barang-barang ilegal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.